Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Mujahidin beserta pengurus, Bapak-bapak, Ibu, para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kami Ustadz Sentot yang kami hormati. Tiada kata yang patut terucap dari lisan kita selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita, mengembalikan nyawa kita setelah kita dimatikan. Saya teringat kira-kira 15 tahun yang lalu, kira-kira jam 3 pagi, saya dapat telepon dari keponakan. Ternyata kakak ipar saya meninggal. Allah tidak mengembalikan nyawanya, sehingga begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala jikalau berkehendak kepada kita semuanya. Seandainya Allah berkehendak, mungkin kita tidak bisa berkumpul lagi di sini untuk sholat jamaah subuh karena Allah tidak mengembalikan nyawa kita. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur dan bersyukur. Bagaimana cara bersyukur kita, berterima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah dengan mengisi kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mengisi dengan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membimbing kita, mengeluarkan kita dari minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang berupa dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara mengenai syirik merupakan perbuatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga merupakan perbuatan yang amat tercela dan dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta kezaliman yang paling zalim bagi si pelaku kalau belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang naudzubillah, akhir-akhir ini ternyata dosa syirik ini dikaburkan oleh para munafikun, para musyrikun, dengan alasan adat istiadat yang harus tetap eksis, dengan alasan kearifan lokal yang harus tetap dilestarikan, sehingga kesirikan ini menjadi begitu kabur, terutama bagi yang belum mengerti masalah tauhid.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak tahunya dosa syirik ini mampu menghapus semua amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan susah payah. Dosa syirik ini mampu menghapus semua amalan kita dari kita balik sampai sekarang ini, jikalau itu kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang ke-39 surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat dari asbabun nuzulnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa pertanyaannya orang kafir Quraisy itu? Mereka bertanya kepada baginda Rasul, mengapa? Apakah engkau anggap sesat Tuhan-Tuhan kami ini, nenek-nenek moyang kami, nenek-nenek moyang kamu, wahai Muhammad? Sehingga Allah menurunkan ayat ini. Mereka menganggap bahwasannya Nabi Muhammad dituduh menganggap sesat nenek-nenek moyangnya karena mereka menyembah berhala. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Ini seperti ultimatum kepada baginda Rasul. Oleh karena yang pertama kali diturunkan ayat ini kepada beliau, untuk selanjutnya kepada kita umatnya. Akan tetapi ketika itu baginda Rasul yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, apapun yang engkau lakukan, ibadah yang engkau tunaikan, semuanya akan hapus ketika engkau melakukan kesyirikan. Baginda Rasul saja yang seorang yang terlindungi dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan hapus pahalanya ketika melakukan kesyirikan, apalagi kita. Berbicara tentang syirik, secara umum syirik itu dibagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada kita akan terjangkit yang namanya syirik asghar. Karena syirik asghar ini akan menghancurkan daripada jenis amal yang kita tunaikan. Akhwafu alaikum ma akhafu asyirkul asghar. Kemudian para sahabat menjawab, apakah itu syirik asghar itu wahai Rasul? Ar-riya. Dalam kesempatan yang lalu kami menyampaikan bahwasanya ada 3 manusia yang sebetulnya itu yang ditunaikan amalannya adalah amalan ahli surga. Akan tetapi ketika dia melakukan ar-riya, asyirkul asghar ini, maka semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih ada satu syirik yang
belum begitu tersampaikan ke telinga kita, yaitu asilkul khafi, yaitu syirik yang samar. Padahal ini juga begitu membahayakan kepada amalan-amalan kita. Suatu ketika para sahabat itu berbincang-bincang dengan sahabat yang lain, membicarakan dahsyatnya fitnah Mas'ud Dajjal. Bagaimana tidak dahsyat ketika berbicara tentang Dajjal ini. Dia mampu mengelilingi dunia dengan waktu yang begitu singkat. Dia seakan-akan punya neraka dan surga. Dia juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat suatu pertanian itu menjadi subur, dan dia juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan suatu pertanian itu menjadi tandus bagi mereka-mereka yang tidak mengikuti Dajjal ini. Begitu dahsyat fitnah yang diceritakan oleh para sahabat ini. Mendengar ini, baginda Rasul kemudian bersabda, apakah kamu ingin aku beritahu sesuatu yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal ini? Kemudian para sahabat menjawab, iya ya Rasul. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sirkul khafi, syirik yang samar. Apa itu syirik yang samar wahai Rasul? Ketika engkau sholat, engkau perbagus sholatmu karena ada yang memperhatikanmu. Ini termasuk syirik khafi. Ini jauh berbahaya menurut baginda Rasul dari fitnah Dajjal. Kita perbandingkan sekarang ini, karena alasan adat istiadat yang harus dilestarikan, maka seakan-akan syirik ini sudah samar. Apa yang dilakukan tidak begitu berefek terhadap keilmuannya. Padahal yang menentukan kita nanti selamat atau celaka di antaranya di pintu syirik ini. Ada sebuah hadis yang tadi saya kutip dari bukunya Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab tauhidnya. Di sini menceritakan seseorang yang masuk ke dalam surga hanya seekor lalat, hanya karena seekor lalat. Juga menceritakan seseorang yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Para sahabat begitu heran. Dakhalal jannata rajulun fi dubab wa dakhalan nar rajulun fi dubab. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasul? Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat, dan juga ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam neraka juga karena seekor lalat. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Maka baginda Rasul menjelaskan, qala marrajulani ala qaumin, ada dua laki-laki yang datang pada suatu kaum, lahum sonamun, kaum itu punya berhala, la yajuzuhu ahadan, tidak diperbolehkan seseorang pun melewati perkampungan itu, kaum itu, hatta yuqarriba lahu syai'an, sehingga ia mengorbankan sesuatu untuknya, untuk berhala itu. Faqalu, maka kaum itu berkata, li ahadihima, kepada salah satu di antara keduanya,
Qarib, persembahkan sesuatu untuk berhalaku. Qala laisa indi syai'un akrabu. Maka salah satu di antara dua itu menjawab, tidak ada di sisiku sesuatu pun yang dapat aku korbankan. Qalu, maka kaum itu menjawab, qalu lahu, maka kaum itu berkata kepadanya, orang yang satu tadi, qarib, persembahkan sesuatu walau dubaban, walau hanya seekor lalat. Fakhallu sabilahu, maka setelah mengorbankan itu dia dipersilahkan untuk melewati kaum itu. Fadakhalan nar, maka baginda Rasul mengatakan bahwasanya dia masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian kaum itu berkata kepada orang yang kedua, orang yang terakhir, qarib, persembahkan sesuatu kepada berhalaku. Qala, dia menjawab, ma kuntu li iqraba li ahadi syai'an dunallaha azza wa jalla. Dia menjawab, rasanya tidak pantas bagiku mengorbankan sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu anukahu, maka dia dibunuh, dipenggal kepalanya. Fadakhalal jannah, maka baginda Rasul mengatakan dia masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bandingkan dengan masyarakat kita saat ini. Saya kira 1000, sejuta dari lalat ini tidak ada gunanya bagi kita. Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sampai hati menanam kepala kerbau, kepala sapi? Apakah itu tidak jauh lebih dari cukup untuk Allah memasukkan ke dalam nerakanya apabila dibanding dengan hadis yang saya baca tadi? Hanya seekor lalat saja dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar karena di dalamnya terdapat kesyirikan. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari praktek-praktek kesyirikan. Keluarga kita, sahabat-sahabat kita, hanya pertolongan Allah. Tidak ada yang kita pinta selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai kesyirikan itu akan menghancurkan semua ibadah-ibadah yang kita tunaikan ketika kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.